Sesuai dengan janji gue di film gue sebelumnya, kali ini gue akan membahas bagaimana driver taksi online bisa tetap produktif dan menghasilkan sesuatu dan survive di kala work from home. Untuk itu aku mengajak teman-teman untuk tetap stay di channelku ini, di video ini, karena aku akan membagikan beberapa tips atau ide bisnis yang bisa dilakukan selama kita work from home. Pertama-tama aku ucapin terima kasih banget untuk teman-teman yang tetap setia di channelku ini, yang sudah memencet tombol subscribe. Senang banget. Lalu bagi teman-teman yang lain yang mungkin baru kali ini masuk ke channelku, perkenalkan, namaku adalah Ramos Pane. Aku adalah seorang driver taksi online asal Jakarta, dan aku juga seorang freelance photographer untuk berbagai keperluan personal maupun corporate. Di channel ini aku akan membahas berbagai masalah dan berbagai solusi untuk mengatasi masalah seputar pekerjaan sebagai fotografer atau driver taksi online. Jadi bagi teman-teman yang baru datang, silakan dipencet tombol subscribe-nya dan tombol bell-nya, karena akan ada banyak video-video menarik yang lainnya yang aku harap bisa berguna buat Om dan Tante. Bekerja sebagai driver taksi online, apalagi yang sudah beberapa tahun menggeluti bidang ini, pasti pernah merasakan atau mungkin masih merasakan nikmatnya bekerja sebagai driver taksi online. Bisa dilihat dari segi penghasilan dan segi pengaturan waktu. Karena sebagai driver taksi online, kita itu bebas bisa menentukan kapan kita akan mulai bekerja, kapan kita mau istirahat, dan kapan kita mau berhenti. Tapi di waktu kita ingin mengejar target, kita bisa bekerja dengan totalitas dan mendapatkan penghasilan yang lumayan. Namun, akhir-akhir ini keadaan tidak seperti dulu. Penghasilan tidak sebagus beberapa tahun lalu. Banyak faktor penyebabnya sebetulnya. Dimulai dari jumlah penumpang yang menurun, mungkin karena keadaan ekonomi, atau sebagian besar penumpang yang dulunya adalah penumpang memutuskan bekerja sebagai driver taksi online seperti kita. Jadi jumlah driver taksi online bertambah, sedangkan jumlah penumpang tetap atau berkurang. Jadi itu adalah suatu masalah. Yang paling memberatkan yaitu kondisi di awal tahun 2020 ini. Gue buat video ini di bulan April tahun 2020. Di saat kita lagi susahnya melawan COVID-19. Sekarang ini kita dihimbau untuk work from home atau bekerja dari rumah. Bagaimana kita bisa tetap produktif work from home walaupun kita sebagai driver taksi online? Banyak orang yang bingung apa yang harus dilakukan karena gue nggak punya modal, gue nggak punya kesempatan untuk bekerja di kantor atau hal yang lainnya. Bagaimana kita bisa tetap bertahan? Bagaimana kita bisa menghasilkan uang selama masa sulit ini, dan semoga bisa kita lewatin bersama. Untuk saat ini, menurut gue, bekerja sebagai driver taksi online itu kurang tepat, karena beberapa hari lalu gue mencoba 2 hari untuk tetap on beat, untuk berjalan 1 harian. Dan memang betul, gue 1 harian hanya dapat 2 customer.
Di hari pertama gue cuma dapat 2 customer yang menghasilkan kurang lebih 170.000, belum dipotong biaya-biaya potongan dari aplikator dan belum dipotong biaya untuk isi bensin 70.000. Di hari kedua gue tetap mau jalan. Gue berjalan lebih lama karena hari pertama gue cuma 8 jam, hari yang kedua gue 10 jam. Gue dapet 8 penumpang, 8 customer dengan total nilai argo 267.000. Tapi karena jeda waktu cukup banyak dan gue mencoba mencari customer, gue berjalan cukup jauh. Artinya bensinnya yang dipakai lebih banyak daripada yang normalnya. Cukup bagus dan harus disyukurin. Apapun yang dihasilkan harus disyukurin. Mau besar mau kecil harus disyukurin, dan gue emang setuju. Gue rasa jika tetap ingin bekerja sebagai driver taksi online di saat seperti ini bukanlah hal yang tepat. Cukup menghasilkan, tapi nilai resiko yang cukup besar dengan modal yang cukup besar, aku rasa kurang tepat. Mungkin bagi beberapa teman masih bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus sih dibanding aku. Dan aku bersyukur dan aku doakan buat teman-teman agar bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Yang aku ingin bahas adalah bagi teman-teman yang memilih ikuti aturan pemerintah untuk stay di rumah, bekerja dari rumah. Pasti bingung kan? Apa yang mesti dilakukan karena melihat teman-teman yang lain yang memaksakan bekerja sebagai online driver, penghasilannya nggak seberapa tapi resikonya besar. Sekarang waktunya kita untuk mencari usaha lain. Karena ini waktunya tidak tepat jika kita ingin tetap bertahan di bidang ini. Yang gue lihat sekarang yang cukup baik adalah berdagang dan berjualan. Kita sebenarnya nggak perlu menggunakan modal yang cukup besar. Lu nggak perlu modal uang untuk dapat menghasilkan uang. Yang gue katakan itu adalah cobalah lu berpikir untuk menjadi dropshipper atau reseller. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu dropshipper, dropshipper itu adalah penyambung antara produsen atau penghasil suatu produk dan si peminat atau pembeli. Dropshipper fungsinya dia untuk memasarkan produknya si produsen atau yang menghasilkan sesuatu ini. Setelah dia mendapat pembeli, dia akan minta si pembuat produk ini untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Jadi dia tidak perlu membeli dulu produk dari si produsen atau penghasil barang. Itu tidak menggunakan modal uang. Yang kedua adalah reseller. Lu harus beli barang dari si produsen. Agar lu dapat keuntungan, lu harus ngambil jumlah yang cukup banyak. Karena jumlah yang cukup banyak, si produsen bisa memberikan lu harga yang lebih murah daripada dibeli satuan. Jadi ada 2 jenis bidang usaha, satu jasa dan satu lagi produk. Ada 2 macam lagi nih dari masing-masing itu. Ada daily basis dan ada seasonal. Daily basis adalah kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari itu seperti ya makanan, beras, telur. Satu lagi adalah seasonal. Seasonal adalah
berdasarkan musim. Nah, gue ingin mengajak teman-teman untuk melihat atau berpikir produk apa atau jasa apa yang cocok buat teman-teman jual nih. Apakah itu di daily basis, kebutuhan harian, yang kalau nggak ada orang akan susah, atau musiman. Kalau gue lihat sekarang COVID-19 itu memang sucks banget, nyebelin banget, nyusahin banget. Tapi ada sisi yang bisa lu manfaatkan di kondisi itu. Saat ini banyak banget orang yang butuh seputar perlindungan diri dan kesehatan, seperti vitamin, seperti hand sanitizer, bisa diproduksi sendiri malahan, atau alat perlindungan diri. Bidang apa yang teman-teman ingin pilih untuk jalankan, untuk dapat bertahan di situ. Memang COVID-19 ini susah, tapi dapat menghasilkan sesuatu. Tapi jangan serakah. Seperti di awal-awal COVID-19 datang ke Indonesia, banyak orang berburu dan nekat banget untuk berbelanja yang luar biasa banyak. Mereka beli banyak dan tahan di tempat dia, harga melambung tinggi dan mendapatkan keuntungan pribadi. Sedangkan dokter, perawat yang benar-benar membutuhkannya nggak dapet. Jangan sampai berlaku seperti itu. Jangan lu mengambilkan keuntungan dari kesulitan orang lain. Harus ingat apa yang lu tabur itu yang akan lu tuai. Kalau bicara tentang seasonal, akhirnya gua juga membanting setir nih. Gue membanting setir dari bidang usaha gue untuk sementara waktu. Artinya gue cari pekerjaan yang lain yang mungkin bisa bantu gue untuk survive dan keluarga untuk survive. Sebetulnya kita semua nggak tahu apakah akan menghasilkan, apakah percuma atau tidak. Aku bilang tidak akan percuma karena kalau lu melakukan sesuatu dan niatan lu bagus dan baik, itu tidak akan percuma. Hasilnya besar atau kecil memang kita tidak pernah tahu. At least lu berusaha, tidak dengan hanya menyesali hari ini atau tidak merasa selalu berat dengan kondisi, tapi lu nggak berusaha. Punya lu untuk bergerak, mencoba sesuatu, bidang apapun yang lu bisa, ataupun kalau lu nggak bisa atau belum bisa, lu bisa pelajarin dengan modal kuota internet lu. Inilah momen ini, momen yang susah karena COVID-19 ini, untuk lu bisa loncat dari kondisi lu yang terpuruk. Video gue berikutnya akan menarik banget karena gue akan membahas produk apa yang kita bisa ciptakan dari rumah. Dan itu bisa dari barang-barang yang ada di sekitar kita dan yang mungkin bisa menghasilkan atau bisa lu pakai untuk jualan. Jadi tetap stay di channel gue ini dan selalu datang. Kalau suka atau nggak suka silahkan komen di bawah, kasih jempolnya ke atas atau jempol ke bawah, atau kasih komen apapun nggak apa-apa. Karena gue manusia, gue juga butuh masukan. Dan mohon maaf lagi, gue bukan ingin mengajarkan teman-teman atau berlagak ingin paling benar atau apa, tidak. Karena kondisi kita sama-sama merasakan hal yang sama, kesulitan yang sama, merasakan dampak dari COVID-19 ini bersama-sama. Tapi yang membedakan orang adalah dia mau maju apa enggak. Jadi sebisa mungkin berusahalah untuk maju, berusahalah struggle, dan tetap semangat dan tetap sehat. So, stay home, stay safe, and stay strong. Okay, goodbye now. Bye-bye.